Assalamualaikum, welcome back in my YouTube channel. Kali ini aku mau cerita pengalaman aku di Jepang, pengalaman yang mengerikan menurut aku sesuai yang ada di judul. Jadi hari itu sekitar 1 bulan yang lalu, aku sambil pakai skincare ya. Sekitar 1 bulan yang lalu itu pas aku libur, kan liburnya diacak, aku libur sendirian. Pas lagi masak sekitar jam setengah 11, ada yang manggil-manggil dari luar, konnichiwa, konnichiwa gitu kan. Aku kira itu paket lah, keluarlah aku. Ternyata bukan paket, aku kira orang mau promosi akhir bulan atau apa gitu kan. Tapi ternyata juga bukan, guys. Dia tanya, Nihongo hanasemasu ka gitu kan, karena takut gak bisa jawab, bilanglah amari hanasemasen, gak terlalu bisa ngomong bahasa Jepang gitu kan. Nah terus orang itu nanya, kamu dari negara mana gitu, pada artinya itu intinya gitu, kamu dari negara mana. Terus aku jawab dari negara Indonesia gitu kan. Nah dia menunjukkan tab yang dia bawa, jadi dia itu pakai setelan jas warna hitam gitu, terus bawa tab. Di tab itu dia itu ganti bahasa gitu kan, ganti bahasa tab itu ke bahasa Indonesia yang tadinya bahasa Vietnam. Mungkin orang itu sebelumnya dia itu habis ke apatonya orang Vietnam gitu mungkin ya. Nah digantilah jadi bahasa Indonesia. Di tab itu karena berbahasa Indonesia, akhirnya aku mengerti isi tulisan di dalam tab itu gitu. Nah guys, setelah baca tulisan itu dalam hati guys, di dalam tab itu awalnya nggak mikir bahwa si orang itu arah tujuannya itu mau ke situ. Jadi dia tanya, Kore yomimasu ka, apakah bisa baca ini gitu kan. Terus aku bilang ya saya bisa baca. Terus tolong dibacain gitu. Di situ tuh kayak ada pertanyaan yang harus milih jawaban gitu. Isinya itu begini. Kok begini sih? Isinya itu gini guys. Kalau nggak begini ya begitu. Isinya itu gini guys. Bagaimana menurut kalian tentang dunia ini gitu. Ada pilihan dunia akan menjadi lebih baik, dunia akan semakin buruk. Terus yang terakhir, saya tidak memikirkan tentang bagaimana dunia ini gitu kan. Terus aku jawab yang ya udahlah asal jawaban ya, harapannya itu dunia menjadi lebih baik gitu kan. Ya udah aku jawab sore to omoimasu no yoku naru to omoimasu gitu kan. Menurut aku bakal lebih baik gitu. Oh hai. Terus dia skip lah ke sebuah halaman berikutnya gitu di tab itu. Di halaman berikutnya itu isinya itu tentang sebuah pokoknya paragraf gitu. Isinya itu paragraf panjang yang karena udah ada translate-nya bahasa Indonesia. Sebelumnya itu dalam hati aku membaca, karena di dalam paragraf itu kan kadang ada beberapa kalimat yang menonjol gitu ya, mungkin ada huruf kapital atau huruf yang di garis bawahi, atau ada yang hurufnya tebal gitu kan. Aku sempet baca ada tulisan Tuhan gitu guys. Jadi dari situ semakin paham arahnya kok jadi ke situ. Nah, si bapak-bapaknya itu tadi menyuruh aku buat membaca Kore yomimasu ka. Terus karena ada tulisan si Tuhan dari agama sebelah itu tadi, jadi curiga guys. Takutnya dengan membaca itu aku itu bisa jadi login dan masuk ke agama itu kan, nggak tahu kan. Terus aku beralasan lah, sumimasen ryori shiteimasu sekarang, maaf karena saya lagi masak gitu kan. Kayak terus dianya bilang gini, cuma sebentar kok, tolong dibacain sebentar gitu. Dianya bilang begitu, beliaunya si bapaknya. Terus karena aku takut ya, udah tahu arah tujuannya ke situ, kok orang Jepang nyuruh kayak gitu, ngajakin login kan ya, mungkin ya,
ngajak-ngajakin kayak gitu. Terus aku tetap bilang, mohon maaf karena lagi masak kayaknya nggak bisa gitu kan. Terus aku jawabnya sambil kayak terburu-buru gitu biar kelihatan kalau emang lagi kelihatan sibuk banget dan nggak bisa, nggak ada waktu gitu guys. Dan akhirnya, hai Daijoubu, akhirnya dia pergi gitu guys, udah lega tapi agak deg-degan gitu, kok ada di Jepang. Ya emang banyak sih katanya yang menawarkan, tapi kenapa terjadi pada saya guys, saya kan imannya rendah. Dan dari situ aku cerita ke teman-teman, ternyata emang di Jepang itu banyak yang menawarkan beberapa agama, kayak agama-agama baru gitu. Dan nggak menyangka kenapa agama itu yang menawarkan ke aku ya, walaupun di deket apa tuh aku itu deket sama tempat ibadahnya si agama itu, tapi kenapa harus sampai keliling-keliling ke apa tuh buat bantu bacain itu kan. Kayak takut gak sih kalau tiba-tiba ada orang datang terus minta tolong bacain terus tentang keagamaan, pokoknya yang sensitif agama-agama gitu. Di sini aku itu takut guys gitu. Ya itu aja sih ceritanya, nggak sampai yang sejauh dan nggak sampai login ke agama sebelah gitu untungnya. Jadi gitu ceritanya guys. Teman-teman di sini ada nggak yang punya pengalaman yang sama atau mungkin lebih parah gitu? Kalau ada tolong komen di komentar guys. Arigato udah menonton. Sarangyo. Sarangyo. Video ini dibuat untuk sekedar berbagi pengalaman guys, gak bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan pihak manapun atau agama manapun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.